Pernahkah kita merasa, kalau aku kaya, hidupku pasti aman. Kalau hartaku banyak, aku pasti dihormati. Tapi, bagaimana kalau justru harta itu yang menjerumuskan? Al-Quran pernah mengisahkan dua orang sahabat. Yang satu kaya raya, yang satu hidup sederhana. Namun, yang miskin selamat dan yang kaya hancur. Inilah kisah pemilik dua kebun. Kisah yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 32-44. Surat Al-Kahfi adalah surat penuh hikmah. Di dalamnya ada 4 kisah besar. 1 Ashabul Kahfi, 2 pemilik dua kebun, 3 Nabi Musa alaihissalam, 4 Zulkarnain. Dan hari ini kita akan masuk ke satu kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita, kisah si kaya dan si miskin. Al-Quran tidak menyebut nama mereka, tidak menjelaskan di mana mereka hidup, tidak juga menyebut zaman mereka. Karena ini bukan tentang siapa mereka, tapi tentang siapa kita. 2 orang sahabat, yang satu beriman, yang satu ingkar. Yang beriman diuji dengan kesempitan hidup, hartanya sedikit, hidupnya sederhana. Yang beriman diuji dengan kesempitan hidup, hartanya sedikit, hidupnya sederhana. Tapi Allah memberinya nikmat terbesar, iman, yakin, dan ridha kepada takdir. Sedangkan temannya diuji dengan kelapangan rezeki, harta melimpah, dunia ada di genggamannya. Allah mengaruniai orang yang ingkar ini 2 kebun yang luar biasa indah. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yang kafir, 2 buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Dan di antara kedua kebun itu, kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya. Dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Dan dia mempunyai kekayaan besar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 32-34. Bayangkan, anggur berbuah lebat, kurma mengelilingi kebun, ladang subur di tengahnya, air mengalir di sela-selanya. Tidak pernah gagal panen, tidak pernah kekurangan hasil. Dan ia pun berkata dengan bangga, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat." Quran Surat Al-Kahfi ayat 34. Harta membuatnya lupa. Ia masuk ke kebunnya dengan sombong. Tak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal. Padahal bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi? Ia berkata, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 35. Harta dan materi yang ia miliki benar-benar membuatnya tenggelam. "Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaban." Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 36. Inilah puncak kebutaan hati. Ketika nikmat dunia membuat manusia lupa akhirat. Ia mengira, kalau di dunia aku dimuliakan, di akhirat pun pasti lebih baik. Padahal dunia bukan tanda cinta Allah. Sahabatnya yang beriman tidak diam. Ia menasihati dengan lembut tapi tegas. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani,
lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Quran Surat Al-Kahfi ayat 37. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Sang mukmin berkata, فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 40-41. Dan apa yang terjadi? Allah hancurkan kebunnya dalam sekejap. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Anggur roboh, kebun hancur, air menghilang. Ia hanya bisa berkata, Kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Harta tak menolong, pengikut tak menolong, kekuasaan tak menolong. dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 43. Ketika Allah berkehendak, tak ada yang bisa menghalangi. Kisah ini bukan tentang kebun, bukan tentang anggur, bukan tentang kurma. Ini tentang hati manusia. Allah memberi dunia kepada yang Dia cintai dan kepada yang Dia benci. Tapi iman hanya Allah berikan kepada orang yang Dia cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti dina illa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang Dia cinta dan juga pada yang Dia benci. Tapi Dia tidak memberi nikmat agama ini, Islam dan iman, kecuali hanya pada orang yang Dia cintai. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Tafsiran ayat kami ambil dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baghawi. Jika hari ini kita kaya, bersyukurlah, jangan sombong. Jika hari ini kita miskin, bersabarlah, jangan kehilangan iman. Karena peran kita di dunia sementara, tapi balasan di akhirat selamanya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.